Hai, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rostata Funae, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak internasional. Sebelum saya menjelaskan apa itu pajak internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai yuridiksi. Yuridiksi adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Yuridiksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yuridiksi domisili dan yuridiksi sumber. Yuridiksi domisili yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada siapa yang memperoleh penghasilan, sedangkan yuridiksi sumber yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada objek penghasilan tersebut yang berada atau diperoleh. Semua sumber penghasilan terletak di Indonesia dan berorientasi kepada objek pajak. Nah, yuridiksi domisili sendiri di mana negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan karena berdomisili di negara yang bersangkutan atau karena status kewarganegaraannya. Sedangkan yuridiksi sumber sendiri di mana negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dari negaranya. Asas sumber ini dapat tersirat dalam pasal 26 Undang-Undang PPH. Lanjut tentang bentuk usaha tetap atau sering disingkat BUT. Subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam hal ini mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia. Nah, tempat kedudukan manajemen efektif yang terdapat dalam persetujuan penghindaran pajak berganda dapat diartikan sebagai tempat yaitu di mana keputusan manajemen dan komersial yang signifikan dibuat atau pengurus membuat keputusan untuk kepentingan badan. Pemenuhan kewajiban ini yaitu di mana perpajakan bentuk usaha tetap dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri. Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap dimulai sejak menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia. Lanjut mengenai kewajiban subjek pajak dalam atau luar negeri. Kewajiban subjektif merupakan kapan seorang atau badan dapat disebut sebagai subjek PPH sesuai definisi Undang-Undang 1984. PPH merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, atau dengan kata lain di mana seseorang yang akan dikenakan PPH jika telah memenuhi syarat subjektif atau kriteria subjek pajaknya dan syarat objektif. Nah, untuk orang pribadi sendiri yang merupakan subjek pajak dalam negeri, kewajiban di mana itu dimulai sejak dia lahir di dunia atau dilahirkan di dunia ini, berada atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat dia meninggal itu di Indonesia, atau dia akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dengan demikian, seorang baik yang telah dilahirkan di Indonesia secara tidak langsung dalam undang-undang telah memenuhi kewajiban subjektif. Namun karena belum memiliki penghasilan, belum memiliki kewajiban objektif, sehingga belum dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Kewajiban subjek pajak dalam dan luar negeri. Kewajiban ini baik orang pribadi maupun badan, kewajiban subjektifnya dimulai ketika menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Dengan kata lain, subjek pajak luar negeri penentuan saat dimulainya kewajiban subjektif adalah pada saat timbulnya hubungan ekonomi subjek pajak luar negeri dan dengan Indonesia, di mana hubungan ekonomis ini dilihat dari perolehan penerimaan penghasilan dari sumber penghasilan Indonesia.
cakupan geografis pemajakan penghasilan. Cakupan geografis ini sering disebut di mana pemajakan penghasilan merupakan yurisdiksi. Pemajakan ini mempunyai kedaulatan dalam bidang perpajakan yang merupakan konsekuensi dari kedaulatan wilayah dua negara. Yurisdiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu yurisdiksi domisili dan yurisdiksi sumber. Materi pengertian hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaidah di mana hukum antar negara seperti traktat, konvensi, dan lain sebagainya berdasarkan prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima oleh negara-negara di dunia dan mempunyai tujuan yang mengatur soal perpajakan antar negara yang saling mempunyai kepentingan baik dalam bentuk bisnis atau kerjasama lainnya. Hukum pajak internasional dalam arti luas, di mana keseluruhan kaidah berdasarkan traktat dan konvensi-konvensi berdasarkan prinsip hukum pajak yang diterima baik oleh negara-negara di dunia maupun kaidah nasional yang objeknya adalah pengenaan pajak yang dapat menimbulkan unsur-unsur asing yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara ataupun lebih dari dua negara. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri di mana orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Baik itu pribadi, badan yang telah didirikan dan tidak bertempat tinggal dan atau status kewarganegaraannya tidak berkedudukan Indonesia yang menjalankan suatu usaha tetap di Indonesia. Sedangkan orang pribadi yang telah tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha yang terletak di Indonesia. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam teks treaty antara dua negara pada dasarnya adalah hukum internasional yang tunduk pada aturan konvensi internasional yang diatur dalam konvensi Wina, di mana aliran tunggal yaitu manis yaitu hukum internasional dalam hukum nasional merupakan bagian dari undang-undang domestik di mana hukum internasional di atas hukum nasional. Sedangkan aliran dualis yaitu aliran di mana berpendapat bahwa terdapat dua sistem perundang-undangan yaitu internasional dan nasional. Dan apabila terjadi persengketaan, maka pengadilan akan memenangkan undang-undang nasional. Nah, teks treaty sendiri adalah suatu persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara lebih atas suatu penghasilan yang sama. Namun tujuan dari teks treaty tersebut ada 5, yaitu menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha. Kedua yaitu meningkatkan investasi asing, meningkatkan sumber daya manusia, pertukaran informasi, dan kedudukan antar negara adalah setara. Nah, lanjut kita masuk ke bentuk usaha tetap. Untuk lebih mengingatkan, tipe-tipe BUT itu terdiri dari 4 bagian, yaitu tipe aset, tipe aktivitas, tipe agen, dan tipe asuransi. Nah, lanjut, ketentuan perpajakan internasional memiliki 2 dimensi, yaitu pemajakan terhadap WPDL atas penghasilan luar negeri dan merujuk pada transaksi di mana keluar batas negara atau outbound transaction biasanya melibatkan eksploitasi modal ke mancanegara. Kedua, di mana pemajakan terhadap WPLN atas penghasilan dalam negeri atau domestik merujuk pada transaksi ke dalam batas negara atau input transaksi biasanya melibatkan interpretasi modal dan
mancanegara. Untuk trust treaty di Indonesia, sekarang udah ada 66 negara yang telah bekerja sama dengan negara kita sendiri dan merupakan acuan jika Indonesia dengan mitra sudah ada perjanjian perpajakan dan Indonesia hanya bisa mengenakan pajak jika terdapat BUT. Jika tidak, maka Indonesia tidak berhak mengenakan pajak, tapi hak pemajakan berada di negara domisili. Nah, pajak berganda itu terjadi di mana? Jika pajak berganda terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara terdapat lebih dari suatu negara yang mengenakan hak pemajakan berdasarkan salah satu faktor penghubung. Faktor penghubung itu bisa didasarkan dengan personal connection, faktor atau objective connection. Konflik antara jenis faktor penghubung menyebabkan lebih dari satu negara diberikan klaim hak pemajakan atau suatu transaksi ekonomi yang sangat sama. Nah, pengertian pajak berganda di mana pajak berganda internasional umumnya terjadi pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut, sehingga terjadi bentrokan hukum antara dua negara atau lebih. Metode penghindaran pajak berganda atau metode pengurangan pajak yaitu tax credit method atau metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak yang harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar dalam negeri. Nah, ada 3 yaitu full tax credit, ordinary tax credit, dan tax-sparing credit. Full tax credit ini di mana seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak terutang atas seluruh penghasilan. Sedangkan ordinary tax credit ini di mana jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang yang domestik. Sedangkan tax sparing ini menjelaskan bahwa penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak dalam negeri atau negara domisili. Nah, metode penghindaran pajak berganda tersebut sangat berguna bagi setiap warga negara, baik itu negara domisili maupun negara luar domisili. Nah, implikasi P3B, pemberian keringat dalam bentuk pembebasan execution baik objek maupun pajak dapat mengeliminasi secara tuntas karena pemajakan hanya dilakukan oleh negara sumber. Metode exemption didasarkan atas prinsip netralisasi impor modal atau netralisasi pasar internasional yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dana ke mancanegara. Karena tidak mengenakan pajak, administrasi pajak negara domisili, investor tidak direpotkan dengan kekurangan atau kelengkapan informasi pajak kecuali negara tersebut menerapkan metode eksemsi pajak dan terdapat kecurigaan atau kerugian mancanegara. Oke. Sekian dari penjelasan saya dari hasil materi yang telah dipaparkan Pak Aston. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam.